Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini, nak? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Sebelum kita melakukan kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa pimpin doa, nak? Oke, silakan. Teman-teman, sebelum kita melakukan aktivitas, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum kita mulai kegiatan, alangkah baiknya kita perkenalan dulu agar supaya masing-masing dari anggota kelompok ini bisa mengetahui lebih jauh lagi temannya yang ada di dalam kelompok ini. Oke, jadi ibu mulai dari sebelah kanan ibu. Perkenalannya nama, kelas, sama hobinya apa. Oke, silakan, nak. Berdiri, nak. Bisa berdiri. Perkenalkan, nama saya Teguh Prasetyo dari kelas XDKP 1. Hobi saya olahraga. Baik. Terima kasih. Siapa, nak, tadi? Teguh Prasetyo, Ibu. Oke, jadi siapa namanya, nak? Teguh. Oke, silakan lanjut, nak. Perkenalkan, nama saya Diazakwan Abdul Basit. Saya dari kelas 10 DKV 1. Hobi saya bermain bola. Oke, siapa namanya tadi? Dias. Oke, lanjut, nak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid. Saya kelas 10 DKV 1. Hobi saya bulu tangkis. Oke, siapa tadi, nak? Halid. Hobinya bulu tangkis. Lanjut, nak. Perkenalkan, nama saya Berkian Melan, saya dari kelas 10 DKV 1, hobi saya membaca. Oke, siapa tadi? Melan. Hobinya? Membaca. Oke, hobinya membaca. Lanjut, nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiani dari kelas 10 DKV 1, hobi saya main bola. Oke, hobinya main bola. Siapa namanya tadi, nak? Alfiani. Oh, Alfiani. Oke, lanjut, nak. Perkenalkan, nama saya Anissa Ida Ramadhani, saya dari kelas 10 DKV 1, hobi saya mendengarkan musik. Oke, siapa namanya tadi? Anissa. Jadi hobinya Anissa? Mendengarkan musik. Oke, mendengarkan musik. Jadi sudah tahu semua kan nama-nama anggota kelompok lainnya? Oke, selanjutnya Ibu akan menyampaikan apa sih yang akan kita lakukan pada kegiatan kali ini. Yang akan kita lakukan ini adalah yang namanya bimbingan kelompok. Sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum. Oke. Jadi bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan dalam bimbingan dan konseling dengan bertujuan untuk membantu peserta didik, yaitu kalian, dalam menuntaskan suatu masalah atau yang berhubungan dengan kebutuhan dalam perkembangan diri kalian. Jadi dalam pertemuan ini Ibu akan menggunakan teknik role playing atau bermain peran, di mana temanya yaitu tentang bullying. Ya, temanya tentang bullying di sekolah. Jadi tugas kalian nanti Ibu akan memberikan naskah, membagikan naskah. Kita akan bermain peran. Jadi Ibu minta 4 orang bermain peran dan 2 orang sebagai pengamat. Jadi tugas kalian setelah permainan peran dilakukan, nanti dari masing-masing anggota akan memberikan tanggapan, memberikan masukan tentang apa yang telah kita perankan nanti. Jadi mengerti, nak? Mengerti apa itu bimbingan kelompok? Oke. Jadi sebelumnya Ibu akan bagikan. Ini, nak, bagikan ke temanmu. Oke. Sudah, nak? Ini, nak. Oke. Sudah lengkap, nak? Oke, jadi itu Ibu sudah bagikan naskah. Jadi kira-kira itu naskahnya ada berapa, nah di situ pemerannya. Kita mulai memilih yang akan jadi siapa? Ardi.
Yang akan jadi Ardi angkat tangan, Nak. Oke. Terus yang jadi siapa lagi, Nak? Oke, yang jadi Jamal siapa yang bisa? Oke. Yang jadi Jamal. Terus yang jadi siapa? Bagas. Bagas. Oh, bukan jadi Bagas. Yang jadi ini siapa? Jadi apa, Kona? Radit. Oke, jadi Radit. Yang jadi Anissa siapa? Oke, yang jadi Anissa. Jadi 4 ya. Nanti ada 1 yang akan jadi satpam. Ibu sudah menunjuk yang akan jadi satpam. Oke. Silakan dibaca dulu, Nak, dipelajari dulu sebelum kita mulai peran-perannya. Ada yang tidak dimengerti, silakan bertanya bagaimana. Ibu, Ya. ini yang dibaca cuma dialognya kita saja. Iya. Jadi nanti bermain peran seperti semestinya seperti apa, sesuai dengan dialog di situ. Jadi yang dibacakan sesuai dengan dialog masing-masing. Jadi misalkan yang jadi Ardi, siapa jadi Ardi? Di situ berapa kira-kira dialognya? Ada berapa? Diperhatikan yang jadi Ardi. Oke, 3. Yang jadi siapa lagi, Nak? Jamal. Yang jadi Jamal berapa dialognya? Oke, 3 juga. Yang jadi Radit? 3. Yang jadi Nisa berapa dialognya di situ? Oke, jadi nanti dialognya saja yang dibacakan ya. Oke, jadi kita atur panggungnya sekarang. Kira-kira itu suasananya bagaimana di situ? Kita mulai dari mana? Dari pulang sekolah. Pulang sekolah terus itu lagi berdiri atau duduk di situ? Berdiri. Jadi 3 orangnya mencegat. Iya. Cegat. Di situ sudah ada satpamnya atau bagaimana? Belum, nanti pas proses bullying itu ada sangat. Oke. Jadi oke. Yang 2 Ibu minta yang jadi pengamat tadi siapa, Nak? Oke, Ibu minta kalian mengamati proses role playing. Nah, di suatu ketika di sekolah, Adi adalah seorang yang lemah lembut. Ia senang bergaul dengan wanita dan sewaktu pulang sekolah berlangsung, ia dicegat oleh 3 teman sekelasnya di salah satu lorong sekolah. Sana, Nak, ke sana, Nak. Jalan ke sana. Misi ya, aku pulang dulu. Dah. Bentar dulu dong. Main sama kita dulu dong. Ya nih, kok cepet amat pulang. Biasanya laki-laki itu main dulu habis pulang sekolah tahu. Biasalah dia kan sukanya main masak-masak kayak perempuan. Apaan sih kamu? Aku mau pulang dulu mau belajar. Tahu? Lalu Lalu ketiga sudah? Sudah sampai di mana tadi, Nak? Lalu 3 teman. Lalu oke, lanjut, Nak. Mana tadi? Lalu ketiga teman sekelas yang mencegatnya tertawa bersamaan. Oke, mulai, Nak. 1, 2, 3. hahaha, ngomongnya juga kayak anak perempuan nih. Bener banget, lagian ngapain pun malu belajar, lebih asik main lah. Hahaha, lu kebanyakan berteman sama perempuan jadinya kayak perempuan aja. Jadi perempuan aja sana. Pas satpam yang sedang berpatroli mendengar suara dari lorong dan melihat Ardi dan 3 teman sekelasnya dan menghampirinya. Langsung datang saja pas satpam. 1, 2, 3. Kalian pada ngapain di sini? Ini udah waktunya pulang. Ini nih Pak, mereka menghalangi saya ketika waktu pulang. Apaan main ngadu segala dasar banci. Kayak anak perempuan aja main ngadu segala. Pas satpam yang mengamati situasi mengerti betul jika Ardi menjadi korban bully dari teman sekelasnya dan Pak Satpam menasihati mereka. Kalian tidak boleh itu.
3 temannya pulang duluan. Sementara itu Ardi dikawal Pak Satpam hingga ke tempat ulang. 3 temannya pulang duluan. Sementara itu Ardi dikawal Pak Satpam hingga ke tempat orang tuanya yang menjemput dan Ardi mengucapkan terima kasih Pak kepada Pak Satpam. Dorong 2 lagi. Kau antar dia baru dia bilang terima kasih. Ini nih Ardi. Iya. Tidak langsung antar kamu 2 berjalan baru kau bilang terima kasih Pak, begitu ya? Iya. Iya, sudah. Oke. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk yang tampil. Bagaimana kalau kita 1 kali lagi supaya lebih bagus lagi? Oke? Oke, action mulai 1 kali lagi. Oke, kita 1 kali lagi. Satpam 1 kali lagi. Oke, kita mulai. Di suatu ketika di sebuah sekolah, Ardi adalah seorang yang lemah lembut dan dia senang bergaul dengan wanita. Dan sewaktu pulang sekolah berlangsung, ia dicegat oleh 3 orang temannya di salah satu lorong sekolah. Bentar dulu, main sama kita dulu dong. Iya nih kok cepet amat pengen pulang. Biasanya laki-laki itu main dulu habis pulang sekolah tahu. Biasalah, dia kan suka main masak-masak sama anak perempuan. Hahaha. Apaan sih kamu? Aku mau pulang belajar dulu tahu. Ibu, Oh. So di mana nah? lalu ketika teman Oke. Lalu ketiga teman sekelas yang mencegatnya tertawa bersamaan. ini tuh kayak di tengah dibully itu. 1, 2, 3. Ngomongnya juga kayak anak perempuan nih. Bener banget. Lagian ngapain pulang malah belajar, lebih asing main lah. Hahaha, lu kebanyakan berteman sama perempuan jadinya kayak perempuan. Jadi perempuan aja sana. Pak Satpam yang sedang berpatroli mendengar suara dari lorong dan melihat Ardi dan 3 teman sekelasnya dan menghampirinya. Kalian pada ngapain di sini? Ini udah waktunya pulang. Ini kita sih Pak, dia mau ngalahin saya pulang. Apaan main ngadu segala dasar baji? Kayak anak perempuan aja main ngadu segala. Oke saya. Pak Satpam yang mengamati situasi mengerti betul jika Ardi menjadi korban bully dari teman sekelasnya dan Pak Satpam menasihati mereka. Kita wajib frame kan? Kalian tidak boleh seperti itu. Kalian tidak mengerti perasaan Adi tentang hinaan kalian. Adi berbicara seperti itu tidaklah masalah, jadi bukan hanya anak perempuan saja yang harus berbuat seperti perempuan. Laki-laki terkadang juga bisa bersifat perempuan. Maka dari sebab itu kalian tidak boleh menghina teman kalian karena hal sepele seperti itu. Ngerti? Sekarang sudah waktunya pulang dan cepat pulang. 3 temannya pulang duluan. Sementara itu Ardi dikawal Pak Satpam hingga ke tempat orang tuanya yang menjemput dan Ardi mengucapkan terima kasih pada Pak Satpam. Oke, mari duduk semuanya. Kasih rapi, kasih rapi. Oke. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi untuk selanjutnya setelah melakukan role play tadi, bermain peran, selanjutnya Ibu akan menanyakan pemahaman baru apa yang anak-anakku dapatkan setelah dari permainan peran yang dilakukan oleh teman-teman kalian tadi.
Silakan Anissa. Jadi Menurut Anissa bagaimana? Oke, jadi menurut Anissa bagaimana nih? Oke, jadi menurut Anissa membuli tidak baik. Nah, selanjutnya siapa nih? Oh, menurut Alfian bagaimana? Pemahaman baru apa yang Alfian dapatkan dari permainan role playing tadi? saya seperti Seperti apa nih? itu tidak baik karena kan kita membuli tidak baik kan seseorang. Oke, baik. Selanjutnya nah? Siapa nak tadi? Melan. Menurut Melan bagaimana? Membuli sama teman itu tidak baik Karena kasihan. oke, baik. Selanjutnya nah, siapa namanya tadi? Oke, yang jadi Ardi, silakan nah. Oke, betul. Selanjutnya nah, Menurut saya kalau bully itu nggak bagus karena bahaya buat yang dibully karena dia kan mentalnya kayak terganggu, jadi akan ada muncul rasa takut datang ke sekolah karena dibully. oke, betul. Selanjutnya Teguh. Menurut saya bullying itu sangat nggak baik karena merugikan orang lain dan juga merugikan mental seseorang karena tidak semuanya orang mentalnya kuat karena dibully. Jadi stop bullying. Oke, baik. Jadi dari semua anggota kelompok tadi sudah memberikan penjelasan bahwa memang bullying itu adalah sesuatu yang tidak baik. Jadi benar semua yang kalian sampaikan, anak-anakku sampaikan bahwa bullying itu bukan sesuatu yang baik dan harusnya kita hindari. Aktor-aktor yang memainkan peran tadi, setelah memainkan peran tadi perasaannya seperti apa? Jadi mulai dari Ardi dulu. Bagaimana perasaan Ardi menjadi siapa namanya tadi? Alif. Bagaimana perasaan Alif memerankan peran Ardi tadi? Pokoknya saya itu kalau dibully kan sakit tuh. Kan di sini itu udah kuat. Nah toh kan dia sebagai sama atau yang dibully. Oke, baik. Terus selanjutnya yang jadi siapa lagi nih? Jamal. Yang jadi Jamal. Bagaimana perasaan menjadi seorang Jamal? Kayak ada rasa gimana ya, kayak ada rasa takut sedikit karena mau bully gitu, jadi takut dia balapor gimana. Oke, jadi itu perasaan jadi Jamal kan? Selanjutnya yang jadi Anissa. Anissa dulu. Yang jadi Anissa. Bagaimana perasaannya jadi Anissa tadi? Kayak Bagas ini orangnya kayak sarkas handal banget. Dia itu kayak jahat sekali, jadinya kalau memerankan si Anissa ini rasanya kayak "Ih, ini salah deh sih kalau ngomongnya Kasar kayak ya. kasar." Baru nada bisanya kayak gini. Ya. Jadi di antara tiga tadi memang yang paling kata-katanya kasar itu si Anissa ya. Tapi didukung oleh ketiga temannya. Selanjutnya siapa nah? Oke, yang jadi Radit bagaimana? Menurut saya sih sangat nggak pantas karena nggak boleh mencemooh orang lain, tidak boleh menilai orang lain dari depannya aja. Kita harus menilai dari dalam, nggak boleh saling membuli gitu. Jadi stop. Oke, baik. Setelah Ibu mendengar perasaan-perasaan yang kalian ungkapkan dari pemenang tadi, selanjutnya Ibu akan bertanya kira-kira dari yang kalian mainkan tadi pemerannya, terus dari tanggapan pemahaman baru, terus perasaannya. Sekarang Ibu mau bertanya kira-kira tindakan apa yang akan kalian lakukan setelah pelaksanaan bimbingan kelompok ini. Kira-kira apa tindakan kalian selanjutnya? Oke, Ibu mulai dari Anissa dulu. Saya sih menghindari, saya juga akan mencoba
Oke, baik. Betul sekali. Jadi Anissa nanti berusaha untuk terhindar dari perilaku bully. Oke, jadi kalau ada melihat orang dibully, berarti berusaha untuk melerai bahwa itu tidak benar. Oke, selanjutnya Nak. Oke, baik, betul sekali. Selanjutnya Nak. Oke, betul, baik. Selanjutnya. Saya menggunakan bully itu mengatasi itu Oke, betul, lanjut. Kalau saya kurang lebih sama kayak Anissa, lebih baik kita mencegah pembulian. Kalau kita juga bisa jadi yang dibully jadi pembuli gitu. Iya, betul. Oke, selanjutnya Nak, Ibu. Kalau buat saya sih, kalau ada orang membuli, saya akan melerai dan menghentikannya dan memberitahu kepada seorang pembuli itu bahwa itu tidak baik. Oke, terima kasih. Semua yang kalian sampaikan, tindakan-tindakan yang akan kalian lakukan ke depan itu sudah sangat baik, sudah benar. Jadi nanti dilakukan ya. Jangan nanti jadi kalian sudah dapat pemahaman bahwa misalkan ini loh yang dirasakan oleh bagian dari si korban bully. Ini loh yang dirasakan mentalnya, fisiknya, ya kan? Terus juga kalian sudah tahu bagaimana menjadi pembuli. Seperti tadi kan sudah menjadi aktornya, bahwa itu sangat tidak baik, ya kan? Itu bukan sesuatu yang bisa dianggap jago, ya kan? Itu sangat berdampak buruk pada korbannya. Jadi kalau kalian tidak bisa mengontrol diri, nanti kalian akan menjadi seorang pembuli. Ya. Jadi berusaha untuk tidak menjadi pembuli. Jadi seperti yang kalian sampaikan tadi, kalau kalian menemukan di kelas atau dimanapun seseorang membuli, berusaha untuk apa namanya? Menghentikan dan mencegah. Oke, betul. Jadi berusaha untuk menyampaikan kepada teman bahwa ini adalah perilaku yang berbahaya. Mulai dari tadi misalkan mengata-ngatai teman seperti di naskah tadi bencong, walaupun itu kesannya kayak mungkin main-main, tapi itu adalah sebuah tindakan bully. Jadi mulai dari hal-hal kecil seperti itu kalian mulai terapkan di sekolah atau di lingkungan lain, agar supaya perilaku bully atau tindakan bully mulai berkurang, bahkan mulai tidak ada. Jadi berusaha untuk menghargai teman, menjaga supaya teman tidak merasa tersakiti. Oke, jadi paham semuanya Nak? Oke, jadi Ibu harap apa yang disampaikan pada pagi ini, apa yang kita perankan tadi, teman adik-adik perankan tadi itu bisa bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Untuk selanjutnya Ibu mau tanyakan pesan dan kesan untuk anak-anakku sekalian setelah melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini. Jadi Ibu mulai dari Teguh dulu, sampaikan kesannya apa, pesannya untuk kedepannya bimbingan kelompok ini seperti apa. Ayo Teguh, silakan kesannya seperti apa Teguh. Kesalahan tentang Ya. kalau saya Kesan dan pesan setelah melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini, bagaimana? Merasa senang atau merasa apa? Silakan Teguh. kesan saya dalam membuat kelompok ini sangat bagus karena melatih kita buat tidak membuli orang-orang dan tidak menjudge orang-orang. Pesan saya buat kelompok ini ditingkatkan lagi supaya dikembangkan lagi menjadi lebih baik lagi. Oke, jadi terima kasih Teguh sudah menyampaikan pesannya dan pesan. Selanjutnya Nak, siapa tadi namanya dulu Pak? Dias. Oke, silakan Dias Nak. Kesan saya pada bimbingan pelajar kali ini, Bimbingan kelompok. bimbingan kelompok, kesannya itu kayak
baru tentang bullying. tentang bullying. Iya. Jadi kita perlu bullying. Oke, betul. Lanjut Nak. Misalnya kan juga dengan ini seperti Iya. juga misalnya kita yang sudah bagus sesi juga Oke. Betul. Lanjut Nak. Oke, betul. Lanjut Nak. Iya, kegiatan kelompok. Oke, betul. Lanjut Nak. Saya sih saya soalnya kan baru pertama kali memerankan terus ya ini kegiatan ini bagus ya kita supaya kalau kita memerankan ini kita oh begini rasanya jadi ada tipe Feedback. perasaan yang kayak kecil gitu kayak berapa ini harus Terima kasih. Jadi kesan dan pesannya semuanya sudah sangat baik. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada pagi ini bisa diterapkan ya Nak di sekolah maupun di lingkungan sekolah. Jadi sebisanya untuk tidak melakukan bullying. Jadi stop. Ada Ibu sangat berterima kasih kepada Nanamu anggota kelompok dalam kegiatan ini karena sudah bersedia mengikuti bimbingan kelompok ini, dan terima kasih juga sudah aktif semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh pada pagi hari ini dapat bermanfaat ya untuk kalian semuanya. Oke, sebelum tadi kita mulai dengan berdoa, jadi ditutup juga dengan berdoa agar apa yang kita peroleh pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, siapa lagi yang bisa pimpin doa Nak? Ya Teguh, silakan Nak berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Marilah kita berdoa sesuai percaya dan keyakinan kita masing-masing. Doa selesai. Oke, baik. Dengan berakhirnya doa, terkait pula pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, Ibu akan membagikan evaluasi. Kalian akan menulisnya satu persatu. Sudah Nak? Oke. Di sana. Tidak ada apa itu? Biar kamu Iya, oh, iya.